Dari sinilah, aku melanjutkan dengan berjalan kaki menuju lokasi. Langkah demi langkah membawaku memasuki kawasan hutan jati. Pepohonan menjulang tinggi, batangnya lurus dan kokoh, seolah menjadi penjaga sunyi kawasan ini. Jalurnya menanjak, melewati bukit kecil dengan jalan setapak yang sempit. Di beberapa bagian, air mengalir pelan membentuk sungai-sungai kecil yang jernih dan menenangkan. Tak lama kemudian, aku sampai di bibir sungai. Sungai ini menjadi pembatas alami antara hutan jati dan perkebunan milik warga. Airnya mengalir tenang, memantulkan cahaya langit di sela-sela dedaunan. Aku memutuskan berhenti di sini, mencari tempat untuk beristirahat. Aku memilih 2 pohon jati yang berdiri kokoh, lalu memasang hemok di antaranya. Setelah ransel diturunkan, aku rebahkan tubuh di atas hemok. Angin sejuk menyapu wajah, suara burung bersaut-sautan, dan gemericik air sungai menjadi musik alami yang menenangkan. Tubuh yang lelah perlahan terlepas dari beban perjalanan. Mataku terpejam, dan tanpa sadar, aku tertidur lelap. Beberapa waktu kemudian, aku terbangun. Perut mulai memberi isyarat lapar. Aku pun bersiap mencari makanan. Langkah pertama, aku perlu umpan untuk memancing. Aku mencari tanah yang lembab di sekitar hutan, lalu menggali perlahan menggunakan ranting kayu. Satu persatu cacing tanah segar muncul dari balik tanah. Tubuhnya menggeliat perlahan, mencoba kembali masuk ke dalam tanah. Aku mengambilnya dengan hati-hati, lalu meletakkannya di atas sehelai daun jati. Setiap beberapa sentimeter, selalu ada kejutan kecil. 1, 2, 3 ekor cacing lagi aku temukan. Aku hanya mengambil secukupnya saja. Inilah umpan terbaik, bukan karena mahal, tapi karena benar-benar berasal dari tempat di mana aku akan memancing. Selanjutnya aku mencari ranting kecil yang bisa dijadikan joran. Aku memanjat pohon jati, berpegangan pada batangnya yang kasar. Setiap pijakan aku perhitungkan dengan hati-hati, tidak terburu-buru, karena keselamatan selalu menjadi yang utama. Dari atas, memilih ranting yang cukup lentur namun kuat, aku memilih ranting yang ukurannya pas. Tidak terlalu besar, tidak pula terlalu kecil. Aku memotongnya dengan menggunakan golok kecil. Setelah mendapatkan beberapa ranting, aku turun kembali ke tanah, lalu mulai membersihkan ranting-ranting itu. Daun-daun kecil aku lepaskan satu persatu. Sisa-sisa cabang aku rapikan, hingga tersisa batang ranting yang siap digunakan sebagai joran. Setelah joran dari ranting jati siap, aku jongkok di bawah rindangnya pepohonan. Aku memasangkan kail pada senar, lalu memasukkan ujung senar ke lubang kail. Kemudian aku ikat dengan simpul biasa aku gunakan dalam mengikat kail. Setiap lilitan aku rapikan, aku kencangkan perlahan, hingga kail menyatu sempurna dengan senar. Selanjutnya, dengan perlahan, aku mulai melilitkan tali senar pada ujung joran. 1 lilitan, 2 lilitan. Aku pastikan ikatannya rapat dan tidak mudah bergeser. Jari-jariku bekerja dengan hati-hati, tidak terburu-buru. Karena satu ikatan yang kurang sempurna bisa berarti kehilangan ikan, atau bahkan kehilangan joran. Kini, joran dari ranting jati dengan senar yang terikat rapi dan kail sudah siap digunakan. Selanjutnya, memasang umpan cacing pada kail. Cacing terlihat masih bergerak perlahan, menjadi tanda bahwa umpan ini benar-benar segar. Aku memilih cacing dengan ukuran yang pas, tidak terlalu kecil, namun juga tidak berlebihan. Cukup untuk menarik perhatian ikan di sungai ini. Sebelum melempar pancing, aku teringat dengan perkataan penduduk sekitar. Mereka bercerita, jika memancing ke arah hilir mendekati muara, biasanya ada kepiting, udang, bahkan ikan belanak. Namun jika sedikit ke arah hulu, sering ditemukan sidat, lele, dan udang. Aku memutuskan memancing sedikit ke arah hulu. Satu persatu pancing aku pasang. Aku memulai di area pinggir sungai yang dipenuhi bebatuan cadas. Dari kejauhan terlihat kokoh dan tenang, namun saat didekati, permukaannya terasa sedikit licin. Lapisan tipis lumut yang nempel di permukaan cadas membuat setiap pijakan harus benar-benar diperhatikan. Aku memasukkan umpan pancing perlahan ke arah celah bebatuan. Tidak perlu jauh, yang penting bisa masuk ke area di mana ikan bersembunyi di balik cadas. Aku bergegas bersiap memasang pancing berikutnya di titik yang berbeda. Selanjutnya, aku akan memasang pancing di dekat tunggul-tunggul kayu di pinggir sungai. Aku memanjat dengan hati-hati. Tunggul-tunggul ini tampak diam dan tak bernyawa, namun di baliknya seringkali tersimpan kehidupan. Akar-akar yang tenggelam ke dalam air menjadi tempat ikan berlindung dari arus dan pemangsa. Aku arahkan umpan sedekat mungkin dengan akar, lalu menancapkan joran di sela tunggul kayu.
Setelah memasang beberapa pancing di area batu cadas dan tunggul kayu, aku juga mencoba peruntungan di area pinggiran sungai yang memiliki sedikit tebing-tebing tanah. Tanahnya terlihat lembab. Aku perhatikan permukaan air di bawahnya. Arusnya lebih tenang. Di tempat seperti ini, ikan sering berenang menyusuri tepi, mencari sisa-sisa makanan yang jatuh dari daratan. Kini semua pancing telah aku pasang di berbagai lokasi dan yang tersisa hanyalah menunggu. Aku kembali ke tempat di mana hemok tadi aku pasang. Sekarang, waktunya memberi ruang untuk menunggu. Aku berjalan-jalan kecil di bawah pohon jati, lalu perlahan merebahkan tubuh di atas hemok. Kainnya bergoyang pelan, mengikuti ritme angin yang berhembus lembut. Dari posisi ini, pemandangan terasa berbeda. Langit terlihat lebih luas di sela-sela dedaunan jati yang bergoyang perlahan. Cahaya matahari menembus celah-celah daun, menciptakan bayangan yang bergerak pelan di sekitarku. Aku menutup mata sejenak, mendengarkan suara alam. Gemercik air sungai yang mengalir tenang, kicau burung yang saling bersahutan, dan desiran angin yang menyentuh dedaunan. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada notifikasi, tidak ada hiruk-pikuk kota. Aku mengayun pelan di atas hemok, membiarkan tubuh benar-benar beristirahat. Setiap tarikan napas terasa lebih dalam, setiap hembusan terasa lebih lega. Aku menikmati keindahan alam sekitar, bukan dengan terburu-buru, tapi dengan rasa penuh syukur atas karunia berupa keindahan alam yang Tuhan berikan. Disinilah aku menunggu. Menunggu waktu berjalan, menunggu pancing memberi tanda, dan menikmati setiap detik yang alam izinkan untuk aku rasakan hari ini. Waktu berjalan tanpa terasa. Lebih dari 2 jam berlalu. Aku bangkit dan mulai memeriksa pancing satu persatu. Aku melangkah menuju pancing yang terpasang di dekat tunggul-tunggul kayu, yang sejak awal aku rasa menyimpan harapan. Aku menarik senar dengan hati-hati. Dari balik permukaan air, muncul seekor ikan lele. Tubuhnya masih bergerak aktif, berkilat terkena cahaya. Aku tersenyum. Rasa senang itu datang begitu saja, bukan karena ukurannya, tapi karena usaha yang akhirnya membuahkan hasil. Setelah keberhasilan di tunggul kayu, aku melangkah menuju pancing berikutnya, yang terpasang di hamparan bebatuan cadas. Aku menapakkan kaki perlahan, mencari pijakan yang paling aman. Tanganku menggenggam joran yang tertancap. Seekor ikan lele muncul dari sela bebatuan. Ukurannya pun terlihat lebih besar. Di momen itu, aku tahu ini sudah layak untuk dikonsumsi. Ada rasa puas yang sulit dijelaskan, bukan karena jumlahnya, melainkan karena rasa syukur alam seakan mengizinkan aku untuk mengambil rejeki dari sungai ini. Kemudian aku beranjak menuju pancing yang dipasang di area tebing tanah. Hasilnya tidak semuanya berpihak. Aku mengangkat pancing satu persatu. Beberapa terasa ringan. Saat kail muncul ke permukaan, umpannya sudah habis. Tidak ada ikan, tidak ada tarikan. Mungkin dimakan udang, atau mungkin juga kepiting yang lebih dulu menemukan cacing segar itu. Meski tidak semuanya berhasil, di area tebing tanah ternyata ada juga pancing yang memberikan kejutan. Saat senar aku tarik perlahan, terasa ada perlawanan. Seekor ikan lele muncul ke permukaan. Di sini aku tidak mengambilnya, karena aku rasa hasil tangkapanku tadi lebih dari cukup untuk makan hari ini. Aku memilihnya untuk merilisnya kembali ke sungai. Di momen seperti ini, aku selalu merasa bahwa mengambil secukupnya jauh lebih bermakna daripada membawa pulang sebanyak-banyaknya. Alam tidak pernah pelit, namun ia juga perlu dihormati dan dilestarikan. Bukan hanya airnya, tapi juga penghuninya. Setelah semua pancing aku angkat dan hasilnya sudah cukup untuk hari ini, aku kembali ke tempat di mana hemok tadi terpasang. Aku segera melepas tali pengikatnya satu persatu. Hemok itu aku lipat dengan cepat. Aku masukkan kembali ke dalam ransel. Tempat ini sudah memberiku cukup istirahat. Kini saatnya melangkah lagi. Dengan ransel di punggung, aku bergegas menuju lokasi di mana aku terakhir mengangkat pancing. Aku memilih memasak di sana, dekat dengan sungai dan cukup terbuka untuk menyalakan api dengan aman. Langkah selanjutnya, aku berjalan menuju sumber air yang mengalir dari dalam hutan jati. Alirannya tidak besar, namun terus mengalir tanpa henti. Airnya terlihat jernih, sangat steril untuk membersihkan hasil tangkapan. Aku berhenti di tepi aliran itu. Satu persatu, ikan lele aku iris dengan hati-hati. Aku membuka bagian perutnya, lalu membuang semua kotoran yang ada di dalamnya. Proses ini harus dilakukan dengan sabar, tidak terburu-buru, agar daging ikan tetap bersih dan tidak merusak rasa nantinya. Setelah itu, ikan aku bilas menggunakan air mengalir. Aku gosok perlahan permukaannya hingga lendir-lendir yang menempel di tubuhnya benar-benar terasa hilang.
Lalu aku mencuci beras yang aku bawa dari rumah. Aku aduk perlahan. Sisa-sisa gabah dan dedak yang masih tercampur mulai mengapung ke permukaan, lalu dibuang bersama air. Aku ulangi proses ini beberapa kali, hingga beras terasa lebih bersih dan airnya berubah menjadi lebih bening. Tidak ada terburu-buru. Proses kecil seperti ini justru memberi rasa tenang. Di akhir, aku menambahkan air secukupnya untuk menghasilkan nasi yang matang sempurna, tidak terlalu lembek ataupun keras. Setelah semuanya dirasa bersih, aku mencuci tanganku di aliran air yang sama. Aku gosok perlahan hingga bau amis yang menempel benar-benar hilang. Setelah itu, aku membawa ikan dan beras yang sudah siap diolah. Tidak ada yang tertinggal. Dengan langkah yang lebih ringan, aku bergegas kembali menuju lokasi memasak. Kini tinggal satu hal tersisa, mengolah rezeki hari ini dengan cara paling sederhana, langsung di tengah alam terbuka. Kini saatnya aku mencari kayu bakar. Aku hanya mengambil ranting-ranting kering yang sudah jatuh ke tanah. Aku memilih yang berukuran sedang. Jenis ini penting, karena mampu menghasilkan bara yang cukup banyak dan bertahan lebih lama. Tak lupa, aku juga mengumpulkan ranting-ranting kecil. Ukurannya ringan dan sangat membantu saat pertama kali menyalakan api. Setelah ranting-ranting itu terkumpul, aku mulai memotongnya satu persatu. Untuk pekerjaan ini, aku membutuhkan golok. Meski ukurannya terlihat kecil, ini adalah ranting pohon jati, keras dan padat. Mustahil rasanya mematahkan ranting-ranting ini hanya dengan tangan kosong. Selain sulit, juga beresiko melukai diri sendiri. Aku mengayunkan golok dengan terukur. Aku menyesuaikan panjang potongan. Ada yang aku buat lebih pendek untuk bahan awal api, ada juga yang aku biarkan lebih panjang untuk menghasilkan bara. Semua dipersiapkan dengan tujuan yang jelas. Api yang baik berawal dari persiapan yang benar. Setelah semua ranting selesai terpotong, aku mulai menyusunnya untuk membuat perapian. Aku memilih tempat yang cukup terbuka dan aman dari dedaunan basah dan pohon-pohon. Ranting-ranting kecil aku letakkan di bagian bawah. Ini akan menjadi pemantik awal api. Di atasnya, aku susun ranting yang lebih besar, memberi ruang agar udara bisa mengalir di antaranya. Tak lupa, aku menambahkan daun-daun kering agar api menyala lebih cepat di awal. Setelah api berhasil menyala, aku menunggu sejenak, memastikan apinya stabil. Aku menancapkan sebatang kayu ke tanah dengan kuat. Kayu ini akan menjadi penyangga untuk menggantung kastrol. Kastrol yang sudah diisi beras dan air secukupnya, aku angkat perlahan. Lalu aku gantungkan tepat di atas api. Jaraknya aku atur agar panasnya merata. Sambil menunggu nasi dimasak, aku teringat satu perbekalan yang aku dapatkan sebelum masuk hutan jati ini. Sebuah kelapa, pemberian dari penduduk sekitar. Sederhana, namun penuh makna. Aku mengeluarkannya dari dalam ransel. Lalu aku kupas perlahan. Aku buat lubang kecil, lalu aku minum airnya langsung. Segar. Sangat menyegarkan. Air kelapa itu terasa seperti hadiah kecil di tengah perjalanan. Di saat seperti ini, aku kembali teringat bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang hutan dan sungai, tapi juga tentang kebaikan orang-orang yang aku temui di sepanjang jalan. Setelah airnya habis aku minum, aku membelah kelapa itu perlahan. Tempurungnya terbelah dua. Di dalamnya, isi kelapa terlihat putih dan segar. Aku tidak membawa sendok, namun di alam, selalu ada cara. Aku memanfaatkan cangkang kelapa itu sendiri sebagai sendok. Sederhana, namun cukup. Aku menyendok isinya sedikit demi sedikit. Teksturnya lembut, rasanya segar, dan sangat pas untuk menemani waktu menunggu. Selanjutnya, aku mencari daun jati di sekitar area memasak. Aku memetik daun jati segar dan bersih. Selain praktis, daun jati juga membantu menjaga ikan tetap bersih sebelum dibakar. Ikan yang sudah bersih, aku letakkan perlahan di atas daun jati. Aku taburkan garam secukupnya, tidak berlebihan, cukup agar rasanya tidak hambar. Garam aku ratakan di seluruh permukaan ikan. Setiap bagian aku pastikan terkena. Lalu aku balik dan menaburkan garam kembali secara merata. Di tengah hutan, bumbu sederhana seperti ini sudah lebih dari cukup. Karena rasa terbaik seringkali datang bukan dari banyaknya bumbu, melainkan dari kesegaran bahan dan suasana yang menyertainya. Satu persatu ikan, aku tusuk perlahan menggunakan tusukan yang terbuat dari ranting kecil kayu jati. Tusukan sederhana ini cukup kuat untuk menahan ikan di atas bara. Setelah semuanya siap, aku menyusunnya perlahan di atas bara api. Suara bara yang menyentuh ikan terdengar pelan. Asap tipis mulai naik, membawa aroma yang perlahan menggoda. Aku tidak meninggalkannya.
Satu persatu ikan aku balik dengan hati-hati agar matang merata dan tidak gosong di satu sisi. Agar lebih nikmat, kali ini aku memutuskan untuk membuat sambal jahe sebagai bumbu tambahan lele bakar. Bahannya sederhana, jahe, cabai, garam, dan penyedap rasa. Aromanya dan rasanya selalu mampu menghidupkan selera. Jahe aku masukkan satu persatu ke dalam cobek, lalu aku tumbuk perlahan. Tak lupa, cabai juga aku masukkan. Aku lanjutkan menumbuknya dengan sabar dan perlahan hingga halus. Setiap tumbukan mengeluarkan aroma khas, pedas, hangat dan menyatu dengan udara sekitar. Sepertinya kini lele sudah matang sempurna. Aku mengangkatnya perlahan dari atas bara. Warnanya berubah, aromanya semakin kuat. Aku letakkan lele bakar itu di atas daun pisang. Nasi juga aku angkat dari atas api. Uap panasnya masih mengepul. Aku letakkan nasi di samping ikan lele. Karena lupa membawa sendok dan cukil, aku harus mencari cara lain. Hampir tidak mungkin mengambil nasi yang masih panas langsung dengan tangan. Di alam, selalu ada solusi sederhana. Aku mengambil sebatang ranting, aku bersihkan seadanya. Lalu aku bentuk ujungnya agar bisa digunakan sebagai cukil. Tidak sempurna, tapi cukup berfungsi. Nasi liwet yang masih panas dan mengepul, aku tuangkan sedikit demi sedikit di atas daun pisang. Aromanya khas liwet langsung menyebar. Lalu lele bakar aku lumuri dengan sambal jahe yang telah aku buat. Pedasnya cabai, hangatnya jahe, menyatu dengan aroma ikan bakar. Aku ratakan perlahan, membiarkan bumbu menempel di setiap sisi. Kini, saatnya aku mencicipi masakan buatanku sendiri. Aku suap perlahan. Nasi hangat, lele yang matang sempurna, dan sambal jahe yang menghangatkan tubuh. Rasanya sulit dijelaskan. Bukan karena menunya istimewa, melainkan karena setiap prosesnya aku jalani sendiri. Di tengah hutan, di tepi sungai, dengan alam sebagai saksi, makan sederhana ini terasa jauh lebih nikmat dari apapun. Setelah kenyang, aku sempat ingin bermalam di sini. Tidur di pinggir sungai, ditemani suara alam. Namun musim hujan membuatku berpikir ulang. Risiko banjir bandang atau cuaca ekstrim terlalu besar. Aku pun membereskan perlengkapan dan perlahan berjalan meninggalkan tempat ini. Sampai jumpa kawan di petualangan cermin air berikutnya untuk mengunjungi tempat-tempat indah lainnya.